Assalamualaikum, halo kawan, apa kabar? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Di video kali ini, saya akan sharing informasi berkaitan dengan sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa yang banyak dibicarakan pada setiap akhir tahun anggaran yang hampir terjadi di seluruh pemerintahan daerah di Indonesia. Tapi sebelum informasi ini saya bagikan selengkapnya untuk Anda, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dulu ya. Kawan, saat ini topik yang berkaitan dengan silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran sering menjadi hal yang banyak dibicarakan pada setiap akhir tahun anggaran hampir di seluruh pemerintahan daerah di Indonesia tanpa diketahui secara pasti faktor-faktor penyebabnya. Hal ini tentu saja berdampak pada kekeliruan dalam penilaian terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Masih banyaknya pihak yang belum memahami betul apa itu silpa, sehingga dalam melakukan penilaian sering terobsesi hanya pada masalah besar atau kecilnya total angka silpa yang dihasilkan. Dan berikut penjelasan tentang silpa selengkapnya. Kawan, dalam satu tahun anggaran, pemerintah menerima pendapatan dan mengeluarkan belanja untuk menjalankan fungsinya. Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran inilah yang selanjutnya disebut dengan silpa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Silpa itu sendiri bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan. Kawan, silpa yang terjadi atas pendapatan yang melalui target ini merupakan angin segar atau hal positif bagi pemerintah daerah untuk memperbesar ruang fiskal. Pada pemerintahan daerah perlu memperhatikan pendapatan apa yang terrealisasi di atas ekspektasi. Jika hanya dari pendapatan transfer pemerintah pusat sementara pendapatan asli daerah justru di bawah target, maka hal ini justru mengindikasikan penurunan tingkat kemandirian daerah. Sementara silpa yang terjadi akibat efisiensi belanja atau penghematan belanja. Sebagai pengelola kebijakan fiskal, pemerintah daerah mengetatkan belanja, misalkan untuk mengurangi inflasi atau meredam pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penghematan belanja juga mungkin dilakukan untuk membiayai kebutuhan prioritas lainnya. Kawan, silpa karena sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja tentu saja tidak diharapkan terjadi karena menunjukkan kinerja penyerapan belanja yang tidak optimal, antara lain SDM yang kurang mumpuni, tata kelola keuangan yang tidak tertib seperti lemahnya perencanaan kegiatan, terdapatnya permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa seperti lelang, ketersediaan barang, keterbatasan waktu pelaksanaan pekerjaan, dan lambatnya penyelesaian tagihan pihak ketiga. Akumulasi silpa pada tahun-tahun anggaran sebelumnya yang disebut dengan istilah saldo anggaran lebih atau SAL atau biasa juga disebut dengan tabungan pemerintah sebenarnya bukan sumber pembiayaan yang mudah untuk digunakan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, saldo anggaran lebih hanya dapat digunakan untuk 7 hal. Yang pertama, menutup defisit anggaran. Yang kedua, mendanai kewajiban Pemda yang belum tersedia anggarannya, membayar bunga dan pokok utang atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD, melunasi bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai ASN akibat adanya kebijakan pemerintah, mendanai program dan kegiatan yang belum tersedia anggarannya, dan mendanai kegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran belanja yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. Kawan, perlu dicatat bahwa penggunaan silpa tahun sebelumnya
untuk pendanaan pengeluaran harus diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA SKPD serta rencana kegiatan anggaran RKA SKPD. Kawan, silpa bukan sepenuhnya berarti anggaran menganggur. Oleh karena itu, banyaknya faktor yang menyebabkan selisih antara penerimaan dan pengeluaran perlu menjadi perhatian pemerintah. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menyikapi silpa. Di antaranya, meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dari sisi penerimaan serta pengeluaran, misalnya dengan memperhatikan kondisi makroekonomi. Pemerintah juga harus meninggalkan model penganggaran konservatif dengan melihat prioritas pembangunan daerah. Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu memperbaiki kinerja penyerapan anggaran dan mengawal pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan. Apabila ada hal-hal yang berpotensi menghambat penyerapan, misalnya perubahan kebijakan, maka bisa segera dilakukan mitigasi resiko tersebut atau implementasinya dapat diterapkan pada tahun berikutnya. Kawan, silpa yang didapatkan dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal, sehingga implementasi kebijakan yang berpihak pada rakyat dapat berjalan dengan lebih baik. Demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk Anda. Semoga informasi ini bermanfaat dan tetaplah menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar Anda. Tidak lupa bekerjalah dengan bahagia, karena bekerja dengan bahagia akan memudahkan setiap penyelesaian tugas kita. Saya Ipung Tia mengucapkan terima kasih karena Anda masih menyimak video ini hingga akhir, dan tonton terus video-video saya berikutnya ya.